Nah, itu gimana kalau kita punya pasangan, tapi kita tidak kadang ketika ada masalah sedikit gitu, kita nih kan lelaki harusnya kan, meskipun ada masalah, nggak apa-apa dong laki-laki sadar potensi, milih gitu. Nah, kenapa nggak bisa seperti itu? Kita begitu melekat tuh gimana cara ngilanginnya? Ya kalau curiga itu kan artinya nggak percaya sih gitu ya. Makanya tadi nyambung tadi, curiga itu juga hati-hati teman-teman yang punya pasangan, jangan curigaan. Kenapa? Itu doa loh. Oh, curiga adalah doa. Iya, jangan-jangan suamiku nanti di sana. Keren. Jangan-jangan nanti suamiku di sana begini begitu. Iya. Itu doa loh. Rungono, Itu doa loh. suaramu. Karena tadi doa soal rasa. Di dalam kondisi mengucapkan doanya ya kan, semoga suami saya tidak selingkuh, istri saya tidak selingkuh. Tapi yang dipancarkan curiga. Nanti kalau di sana begini, Keren itu doanya. ini Itu keren, makanya luar biasa. kalau orang pengen pasangannya itu baik gitu ya percayalah, jangan main curiga. Iya. Aduh, ini mesti banyak orang-orang yang manduk-manduk ya. Seneng dengar ini gitu ya. Nah, diri yang palsu akibat lingkungan atau bahkan orang terdekat itu bisa menjadi diri yang palsu karena lingkungan tadi sudah disampaikan ya. Diri yang karena orang terdekat, contohnya begini, salah satunya adalah dulu saya jadi pemalas gitu ya. Karena sugesti dari orang tua, dasar anak malas itu. Atau yang pernah kita bahas di parenting juga, anak yang kurang perhatian itu cenderung apa? Rese. Nah, Banyak tingkah. Anak yang rese banyak tingkah ini apa diri yang sebenarnya? Bukan. Ya, dia adalah diri hasil dari kurang perhatian. Nah, terus orang yang pendendam biasanya karena sering dibanding-bandingkan. Kakakmu loh begini, kok kayak anaknya tetangga gitu loh. Atau itu loh, anjing itu loh, diajak salaman salim ya kan, disuruh keluar-keluar, suruh duduk-duduk, lah kamu itu loh misalnya. Jadi orang yang dibanding-bandingkan itu menjadi pendendam. Nah, orang yang pendendam ini apakah diri yang sebenarnya? Bukan. Ini diri yang palsu atas bentukan dari karena dibanding-banding. Gitu. Jadi diri itu bisa jadi palsu karena hal di luar diri yang memprogram itu. Ada program dari luar diri, ada program dari dalam diri. Contoh orang yang hobi mengatakan, saya tuh orangnya, saya itu suka lupa gitu kan. Lupa kok disukai kan gitu. Akhirnya apa? Jadi pelupa gitu. Saya itu kalau kena angin malam masuk angin gitu. Padahal nggak ada rumus angin malam selalu bikin orang masuk angin ya. Saya belum pernah melihat nelayan tuh kerian gitu. Jadi dia kena angin malam terus gitu. Ya, jadi diri yang tadi misalkan termasuk yang nggak bisa minum kopi, diri yang kalau ngomong di depan guru apa itu saya gaptek termasuk di dalamnya. Ketemu orang ngomong saya itu gaptek, ya gaptek beneran. Artinya yang gaptek ini apa diri yang sebenarnya? Enggak. Itu diri yang palsu karena program dari diri. Jadi yang membuat orang bisa menjadi diri palsu itu adalah ada program dari luar diri, ada juga yang dari dalam diri. Lalu gimana caranya biar kita bisa menjadi diri kita yang sendiri, Om? Kita sendiri, Om? Nah, itu caranya kita memang harus ada banyak waktu untuk diri sendiri. Menyadari, akhirnya mengetahui, ada kesadaran baru. Oh, ternyata saya yang pendendam ini karena saya pernah dibanding-bandingkan di masa lalu. Nah, kalau ketemu penyebabnya ini, solusinya apa? Memaafkan. Memaafkan orang yang pernah membuat dia dibanding-bandingkan, sakit hati. Makanya termasuk besok ini yang kami mau kelas offline, kita beresin yang itu. Sehingga nanti bisa jadi ada perubahan karakter instan di situ. Sehingga dia, kok aku sudah mulai nggak dengki lagi ya? Karena apa? Memori dibanding-bandingkan itu, kita ajak memaafkan orangnya. Di sesi kelas offline tuh langsung kita kondisikan supaya dia memaafkan orang yang pernah menyakiti, sehingga sifat diri yang palsu akibat dari dibanding-bandingkan tadi ini lepas menjadi diri yang muncul. Jadi topeng itu mulai ngelupas satu-satu ngelupas satu-satu gitu. Oke. Nah, saya ingin geser ke wadah rezeki, Om Bimo. Oke. Ada rezeki, ada wadah. Apa korelasinya dan seberapa besar pengaruhnya? Ya, jadi setelah saya ngerti tentang dunia rezeki, itu yang saya lakukan pertama adalah membenahi wadahnya. Gitu. Ya, jadi rezeki itu kan yang banyak orang cari, padahal harusnya ditarik bukan dicari.
Dan rezeki nggak hanya soal uang, tapi saya lebih tertarik membahas soal uang ya, karena bikin orang hijau kan gitu. Gitu. Jadi ini ada rezeki nih, ada wadah. Ini korelasinya adalah satu nih. Walaupun rezekinya banyak, kalau wadah rezekinya sempit, ya dapatnya nggak banyak. Walaupun rezekinya banyak, kalau wadah rezekinya bocor, ya ketambungnya nggak banyak. Nah, ternyata wadah ini itu sangat krusial untuk dipersiapkan dulu loh sebelum menarik rezeki yang mau dikumpulkan gitu. Jadi wadah ini menjadi dasar dari sebuah rezeki yang akan ditarik gitu. Oke. Kan kalau kita bicara soal rezeki nih, ada yang apa tuh namanya, wadah rezekinya itu sempit gitu ya. Itu gimana? Ya, wadah rezeki sempit itu, wadah rezeki itu kan sebenarnya kan diri kita. Nah, sempit itu ibaratnya analoginya ember nih. Di ember itu ada, kita analogikan emosi negatif itu dianalogikan sebagai batu, pasir, tanah, dan rezekinya adalah air. Nah, ketika dimasukkan air ke dalam ember, itu kan ruangnya menjadi sempit karena ada batu, ada pasir, ada tanah. Itu akhirnya apa? Menjadi wadah rezekinya sempit. Gitu. Dan saya senang menganalogikan rezeki itu sebagai, wadah rezeki itu sebagai air juga. Contoh misalkan gini, air yang beriak, ikannya biasanya kecil-kecil atau besar? Kecil-kecil ya. Tapi kalau air yang tenang, besar-besar, ikannya besar-besar. Jadi wadah rezeki kecil, kalau sempit artinya ada banyak emosi negatif di dalam diri, sehingga dia tidak bisa menampung rezeki yang banyak. Maka ini harus dibereskan. Dendamnya, amarahnya, traumanya, sakit hatinya. Ketika itu diberesin, rezeki meningkat. Makanya kenapa makin happy, makin hoki. Karena kita memberesin, ngambilin tuh. Besok di kelas offline kita bantu ngambilin batunya, tanahnya, pasirnya, diperluas biar nampungnya lebih banyak. Makanya banyak teman-teman yang sudah ikut, rezekinya makin lancar. Karena wadah rezeki yang dari sempit itu kita beresin jadi lebih besar. Iya. Oke. Penasaran saya. Termasuk apa, terapinya itu keren dari ceritanya Coach Santo ya. Iya. Apa itu wadah rezeki yang bocor? Nah, kalau kan ada tuh wadah rezeki yang bocor sempit, ini bocor. Nah, bocor itu kan ibaratnya berlubang gitu. Ini biasanya banyak orang ngalami itu, dia tidak sadar bahwa ada rezekinya bocor, tapi dianggap normal. Bahkan ketika saya pernah bikin konten itu, ada beberapa perdebatan gitu loh. Artinya gini, pas ada uang masuk, selalu ada cara uang itu keluar. Entah AC rusak, entah bayar sekolah anak, entah mobil minta diservis, entah ada apes, entah tiba-tiba genteng bocor gitu ya, entah tiba-tiba anak sakit, BBM naik. Pokoknya ketika ada uang masuk, selalu ada alasan uang itu keluar. Nah, itu yang namanya wadah rezekinya bocor. Itu yang namanya wadah rezeki bocor. Iya. Jadi nggak pernah itu rezeki yang masuk, ada yang bocor, ada yang keluar ini. Dia selalu lebih sedikit dibandingkan yang masuk. Nah, kalau sama, bahkan lebih besar yang keluar, yaitu makanya uang seberapa besar pun yang masuk, kok nggak nyantol-nyantol ya gitu. Siapa itu wadah rezeki itu? Nah, wadah rezeki adalah diri kita. Diri kita ini? Iya, diri kita. Jadi sebelum kita narik rezeki atau mencari-cari uang gitu ya, bahasa orang di luar sana, beresin isi wadah. Oke. Jangan sempit, jangan bocor. Yang luas seperti apa tadi? Air beriak itu ikannya kecil-kecil dan sedikit. Air yang tenang, ikannya besar-besar dan banyak. Oke. Nah, terus kalau misalnya ada langkah konkret untuk memperbesar atau memperluas wadah rezeki itu gimana, Om Bimo? Ya, kalau saya lakukan memang belajar pengembangan diri. Ketika saya tahu itu adalah emosi negatif, saya beresin emosi negatifnya. Yang saya di terapi lah, yang saya belajar tentang kesadaran. Karena kan peningkatan kesadaran atau terapi itu dua-duanya bisa menaikkan level diri menjadi sebuah wadah rezeki. Jadi itu saya amati ketika saya kesadarannya naik, ketika ada hal negatif yang saya letakkan, saya ikhlaskan, saya lepaskan, saldo rekening naik juga kok. Rezeki yang datang tuh jauh lebih besar gitu.
Ya sama kejadiannya, misalkan Mas Indra, terus kemudian Pak Mahdi juga pernah cerita ya, ketika dia memaafkan yang lain sebagainya, wadah rezekinya bersih, uangnya jadi lebih banyak. Jadi ya jangan berdendam, jangan nyimpen amarah yang berlama-lama, kebencian gitu. Ini emosi-emosi negatif ini pokoknya jangan disimpan lama di dalam